Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum sarapan ini dari jawaban salamnya. Saya bilang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hadir semua ini ya? Kok ada yang tidak hadir ini satu orang? Kenapa tidak hadir, Rapi? Kurang sehat? Oh, ini Rapi yang tidak hadir satu orang. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi kita untuk hari ini, adik-adik sekalian, adalah tentang husnuzon. Tentang apa? Husnuzon, ya. Tapi sebelum kita lebih jauh belajar tentang husnuzon ini, tentu alangkah indah dan bagusnya kalau kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita hadirkan hati, kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Mari kita membaca Al-Fatihah di dalam hati bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Oke. Tadi Pak Guru mengatakan bahwa materi kita hari ini tentang husnuzon. Ada yang pernah dengar kata husnuzon? Pernah? Apa itu husnuzon? Berbaik sangka. Oke. Kalau orang berbaik sangka itu kira-kira disenangi atau dihindari oleh orang? Pasti disenangi. Oke. Kalau menurut kalian, orang yang berbaik sangka itu dapat banyak manfaat enggak dalam hidupnya? Pasti dapat ya? Oke, di antaranya apa? Di antara? Oh, membawa dirinya ke hal-hal yang positif. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi tentang pembahasan husnuzon ini, ya, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa kenapa kita penting mempelajari husnuzon ini. Ya, kenapa sih penting nggak kita belajar husnuzon? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang yang husnuzon, berbaik sangka, otomatis di hatinya itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Ya, beda halnya dengan, ayo siapa yang tahu apa lawan daripada husnuzon? Apa? Suuzon. Pernah dengar suuzon? Ih, enggak boleh suuzon. Pernah gitu kan? Apa artinya itu? Fitnah. Fitnah apa lagi? Apa? Berburuk sangka. Ya, lawan daripada berbaik sangka, yakni berburuk sangka. Karena kalau orang berburuk sangka, dalam hatinya itu kotor dia, begitu ya. Pokoknya dia tidak senang begitu kepada orang. Karena orang cenderung tidak senang kepada orang, biasa hatinya itu tidak tenang, ada iri dengki, ada dendam. Nah, jadi sekali lagi penting kita mempelajari husnuzon ini supaya kita memiliki hati yang penuh kasih sayang, berbaik sangka kepada orang, tenang, damai begitu. Karena begini ya, saya berikan contoh ya supaya paham kebermaknaan daripada materi kita hari ini. Kalau orang yang suuzon, ini lawan daripada husnuzon itu, adik-adik ya, perhatikan ya. Kalau orang yang dalam hatinya itu berburuk sangka saja, dia itu tidak tenang. Ketika lihat orang misalnya beli, apa ya, kalau misalnya kalau kalian motor baru begitu ya, motor baru, HP baru, rumah baru, ya istri baru, jangan, pasangan baru nggak boleh. Itu di hatinya apa? Di hatinya dia apa ya, tidak senang, ada rasa iri. Ini orang-orang yang suuzon. Tapi kalau orang yang berbaik sangka, dia sudah ndak ada itu rasa-rasa iri kepada orang, tidak. Gitu ya. Jadi disinilah pentingnya kita mempelajari husnuzon supaya hati kita bersih, kemudian hati kita jauh dari hal-hal yang kotor. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, baiklah. Nah, sekarang seperti yang sudah Pak Guru sampaikan lewat WA Group, semua bawa HP ya? Coba mana HP-nya? Lihat dulu mana HP. Angkat HP. HP. Alhamdulillah bawa HP semua. Ngapain bawa HP? Chattingan, SMS-an tidak ya. Untuk hari ini
kita akan diskusi. Gunakan HP untuk mencari data, mencari informasi, mencari jawaban sebanyak mungkin terkait permasalahan yang akan Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 diskusinya adalah tentang mana dia? Itu. Mengapa? Itu silakan dilihat. Mengapa ada orang yang selalu merasa pesimis dalam menghadapi masalah? Itu yang bagian 1 itu. Bisa dibaca? Ada ya? Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu. Mengapa ada orang yang selalu merasa pesimis dalam menghadapi masalah? Ada kan orang yang begitu? Pokoknya mau masalah besar, masalah kecil kok dia merasa, kayaknya saya tidak mampu begitu. Ini mohon maaf. Itu ciri-ciri orang yang, kalau bahasa kasarnya itu pecundang dia. Dia takut dengan resiko. Ya, jadi tidak boleh begitu. Itu mau dibahas oleh kelompok 1. Kelompok 2, bagaimana cara kita menghadapi teman yang berbeda pendapat dengan kita? Karena dalam kehidupan ini pasti kita akan mendapati orang-orang yang berbeda pendapat. Bagaimana cara menghadapi? Ya, silahkan dicari ya, untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3, bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain? Nah, ini kelompok 3 ya. Caranya bagaimana? Silahkan cari. Sampai di sini bisa dipahami? Saya manfaatkan HP, cari referensi sebanyak mungkin, baru salin. Nanti kalau sudah habis waktu diskusi, silahkan 1 orang untuk presentasi. Oke. Waktu Pak Guru berikan 10 menit dari sekarang. Silahkan cari jawaban sebanyak mungkin. Ya, cari di internet, boleh. Ya, silahkan. Yang lain catat hasil-hasilnya itu dicatat. Jangan sampai hilang. Oke. Ya, jadi untuk Azena silahkan dicatat hasil-hasilnya. Ini 2 orang cari ya, cari sebanyak mungkin data-data atau informasi atau jawaban terkait permasalahan yang kalian cari. Gimana tuh? Gampang? Oh, boleh ya. Oke, Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan beberapa alasan mengapa seseorang cenderung merasa pesimis dalam menghadapi masalah. Yang pertama, pengalaman masa lalu, kegagalan yang berulang, trauma. Dan yang kedua, lingkungan sosial, lingkungan yang negatif dan perbandingan sosial. Dan yang ketiga, faktor psikologis, perfeksionisme, dan kurangnya kepercayaan diri. Dan cemas berlebihan. Dan yang keempat, cara berpikir negatif, berfokus pada hal-hal yang negatif dan membesar-besarkan masalah. Berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, sebenarnya tadi belum ditutup ya, tapi kita ada masalah. Silakan mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan, ya. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kami kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara seseorang yang merasa pesimis itu solusinya seperti apa agar seseorang tersebut tidak merasa pesimis lagi? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan berikut. Menurut kami, cara mengatasi sifat pesimis itu antara lain yaitu menerima ketidakkesempurnaan, membangun kepercayaan diri, mencari dukungan sosial, mencari bantuan profesional. Sudah? Iya. Iya, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Ya, jadi enggak usah takut ya, jawab saja bagaimana menurut kalian. Mau salah, mau bagaimana, silahkan diungkapkan saja. Ya, ini hasil diskusi. Menurut pendapat kalian, silahkan disampaikan saja. Ya, oke, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 untuk memaparkan hasil kelompok kami. Kelompok kami menyimpulkan beberapa cara efektif untuk menghadapi teman yang berbeda pendapat. Yang pertama, menjaga komunikasi yang terbuka. Dengarkan dengan aktif, tanyakan pertanyaan, dan sampaikan pendapat dengan sopan. Yang kedua,
mencari titik temu, fokus pada persamaan, cara solusi bersamaan, dan berkompromi. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Contohnya, akui perbedaan, jangan menghakimi, dan tetap menjaga hubungan. Yang keempat, mengelola emosi. Tetap tenang dan hindari perbedaan dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan. Coba berikan kami contoh sederhana cara menghadapi teman yang beda pendapat. Cara menghadapi teman yang Beda pendapat. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk memberikan solusi, kita harus mengerti dulu mengenai apa situasi yang kita hadapi. Adapun beberapa situasi, misalnya ketika kita ingin menonton film A, sedangkan teman kita ingin menonton film B, maka solusi yang akan kita lakukan yaitu kita mengajak teman untuk berkompromi. Misalnya, ketika kita bisa menonton film A pada hari ini dan kita bisa menonton film B pada hari yang lain. Yang kedua, ketika kita mendapati situasi ketika kita dan teman kita memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah sosial tertentu, kita bisa memberikan suatu solusi, yaitu carilah informasi yang lebih banyak tentang masalah tersebut dari berbagai sumber, diskusikan informasi yang kalian dapatkan dengan pikiran terbuka. Mungkin hanya sekian solusi dan situasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kelompok 2 alhamdulillah sudah selesai. Kita akan lanjut ke kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan beberapa cara efektif untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nomor 1, yang pertama, komunikasi yang efektif. Dengarkan dengan aktif, sampaikan pesan dengan jelas, berikan umpan balik yang konstruktif. Nomor 2 atau yang kedua, saling menghormati. Akui perbedaan, hindari menghakimi, perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nomor 3 atau yang ketiga, empati. Coba memahami perspektif orang lain. Tunjukkan perhatian. Nomor 4 atau yang keempat, jujur, tepati janji, jaga rahasia. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, Pak Guru perhatikan alhamdulillah semuanya bagus, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 memaparkan dengan sangat maksimal ya. Nah, dari kelompok 1 tadi, mengapa ada orang yang selalu merasa pesimis? Tadi ada disampaikan alasan-alasannya ya. Ada alasan-alasan, ditanya oleh kelompok 2, kemudian solusinya apa juga sudah disampaikan tadi. Solusi dari kelompok 1 diantaranya membangun kepercayaan diri, seperti itu ya. Dan harus melupakan itu kenangan-kenangan masa lalu yang membuat kita trauma. Ya. Berikutnya untuk kelompok 2 tadi bagaimana cara menghadapi teman yang beda pendapat tadi ya. Nah, di antara tadi yang Pak Guru garis bawahi disampaikan oleh kelompok 2 harus bisa mengkompromikan begitu antara dua kelompok yang berbeda ya. Artinya cari titik temunya ya. Nah, tadi bagus sekali contoh diberikan oleh kelompok 2 tadi. Misalnya ada yang satu orang ingin nonton film A begitu ya. Yang satunya lagi ingin nonton film B. Bagaimana caranya? Ya, bisa saja kita nonton dua-duanya begitu, tapi tinggal atur waktu. Nonton A-nya nanti hari Senin misalnya kan, nonton yang film B nanti hari yang lainnya begitu. Jadi dua-duanya dapat tercover. Nah, seperti itu ya, bagus sekali kelompok 2 tadi. Nah, begitu juga dari kelompok 3, tadi banyak yang disampaikan cara untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain ya. Nah, termasuk tadi bagaimana tadi, apa diantaranya tadi itu ya. Ada empati yang saya garis bawahi ya. Empati itu begini, apa ya, kita memahami apa yang dirasakan orang. Kalau kita tidak suka dicuekin, maka kita juga jangan
cuekin orang begitu ya. Kalau kita tidak suka diejek, kita jangan ejek orang, kurang lebih seperti itu ya, bagus. Ya, jadi seperti itu. Terakhir, karena bagus sekali tadi hasil diskusi dari kalian semua. Sebelum kita tutup, maka mari kita akan menyimpulkan terlebih dahulu. Tapi sebelum Pak Guru yang memberikan kesimpulan, siapa di antara kalian yang mencoba untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, kesimpulannya apa? Ya, sederhana saja pakai bahasa kalian. Ada? Silakan angkat tangan. Oke. Baik, di sini saya akan mencoba menyimpulkan, yaitu pesimis adalah suatu kondisi yang dapat diatasi dengan mengubah pola pikiran atau mencari dukungan dan melakukan upaya untuk mengatasi akar penyebabnya. Seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih positif dan optimis dalam menghadapi hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Dari kelompok 1, dia tadi memberikan kesimpulan, menitik beratkan pada solusi menghilangkan pesimisme tadi ya, yaitu dengan cara mengubah pola pikir. Bagus sekali ya. Siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan, yaitu setiap semua permasalahan pasti ada solusinya. Selagi kita berada pada jalur positif, maka semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan benar. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi alhamdulillah tadi bagus sekali kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 3? Pas ya? Oke. Jadi Pak Guru akan menyimpulkan keseluruhan. Materi kita hari ini tentang husnuzon ya, berbaik sangka. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kalian selesaikan tadi. Kesimpulannya adalah apa? Kalau kita memiliki hati, pikiran, perasaan yang baik, akan selalu ada solusi yang kita akan dapatkan ya. Termasuk terkait dengan perbedaan pendapat. Kemudian yang tadi juga dari kelompok 1, pesimisme itu akan hilang semua. Kalau yang tadi itu, kalau menurut Pak Guru ini ya, pesimisme itu bisa hilang kalau kita berbaik sangka kepada Allah, begitu kan? Ini kelompok 1 ya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kita yakin bahwa takdir kita ini pasti takdir yang terbaik. Walaupun kita diberikan kemiskinan misalnya ya atau apa, tapi dalam hati kita yakin Allah pasti memberikan saya yang terbaik. Akan muncul nanti semangat, akan muncul optimis begitu ya, bukan pesimis. Karena banyak loh orang misalnya dengan keterbatasan, ekonomi segala macam, tapi dia mampu menjadi orang sukses. Kenapa? Dia yakin ada Allah yang maha segala-galanya. Begitu ya? Nah, jadi bagus tadi pola pikir dirubah ya, bahwa ada Allah yang maha kuat. Oke, saya lemah, oke saya tidak bisa apa-apa, tapi ada Allah yang maha segala-galanya. Begitu ya? Nah, jadi itu kesimpulannya. Begitu juga nanti kalau sudah ada husnuzon juga, pasti kita akan hubungan baik dengan orang. Begitu ya? Kalau kita husnuzon, pasti ada penyelesaian untuk perbedaan pendapat yang ada. Inilah pentingnya yang namanya husnuzon. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Saya? Alhamdulillah. Sebelum Pak Guru tutup ya, terakhir kita akan refleksi. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira setelah kita belajar materi husnuzon pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Ada yang ingin memberikan argumentasi atau pernyataan? Oke, Zaira. Baik, menurut saya pembelajaran hari ini sangat senang. Saya merasa sangat senang karena pada pembelajaran hari ini membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin biasa terjadi dalam lingkungan pertemanan ataupun lingkungan sekolah. Dan di situ pada pembelajaran hari ini saya merasa senang karena di situ terdapat bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita dapat itu. Baiklah, untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ya. Jadi supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa membekas ya, dan Pak Guru bisa mengukur apakah sudah dipahami, sudah jelas materi kita untuk hari ini, maka Pak Guru berikan tugas ya, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Nah, silahkan ditulis ya, lihat di slide. Ini ada 4 soal ya, silahkan dicatat ya, nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh terkait dengan husnuzon ini bisa kita
amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk belajar, untuk kerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya, mari kita sama-sama tutup belajar kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.